Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menolong kita dan pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan menolong kami sepanjang malam dan pagi ini kami boleh bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami mengimani firman-Mu serta diberi kemampuan untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tema renungan kita hari ini adalah beribadahlah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Ini adalah pelajaran yang ke-12 dari renungan kita terkait dengan tuntutan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang di dunia ini menyembah sesuatu, dari yang paling religius sampai yang paling sekuler. Semua orang menilai sesuatu cukup tinggi untuk membangun kehidupan yang mengelilingi mereka. Mungkin saja Allah, atau mungkin saja uang. Tetapi apa yang membuatnya sebagai penyembahan adalah kekuatan yang mendorong sesuatu yang berharga, yang dibentuk emosi dan kehendak dan pikiran dan perilaku kita. Terhadap pengalaman penyembahan yang universal ini, Tuhan Yesus menuntut, beribadahlah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, bawalah pengalaman ibadahmu selaras dengan apa yang benar tentang Allah, dan biarlah rohmu secara benar dibangunkan dan digerakkan oleh kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksudkan ialah bahwa suatu pendekatan baru kepada Allah yang menyeluruh di dalam ibadah telah tiba dengan kedatangan Mesias itu sendiri. Soal geografis tidak lagi relevan. Tuhan Yesus berkata, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu akan menyembah Bapa. Sebaliknya, yang berkenaan dengan eksternal geografis telah digantikan dengan internal spiritual. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tempat-tempat eksternal dari Samaria dan Yerusalem telah diganti dengan realitas spiritual dalam roh dan kebenaran. Maksudnya ialah bukan masalah tempat dan gedung di mana kita beribadah, melainkan apakah kita menyembah Allah sesuai dengan kebenaran, dan apakah roh kita sesungguhnya terbangun dan tergerak oleh kebenaran. Kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar mediator dari ibadah antara kita dengan Bapa, tetapi juga kita harus menyembah Tuhan Yesus. Kita harus menghormati Tuhan Yesus sebagaimana kita menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah mencakup seluruh kehidupan. Ini berarti bahwa setiap kali kita menyatakan kemuliaan Allah melalui perkataan dan tindakan yang mengalir dari roh yang begitu menghargai Tuhan sebagaimana Dia adanya, kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mungkin berada di tempat belajar, tempat kerja, di rumah atau di gereja, di daerah manapun, tidak masalah. Yang penting ialah
bahwa kita melihat kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus, dan kita menghargainya lebih dari segala sesuatu. Dan kemudian kita mengalirkannya keluar melalui memperlakukan orang lain dengan kasih pengorbanan untuk kebaikan mereka. Oleh sebab itu, bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, seluruh kehidupan harus menjadi penyembahan seperti ini. Tuhan Yesus menuntut setiap orang di dunia membangun kehidupannya di sekeliling Allah yang tak terbatas itu, di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah, dan kenali yang kita sembah. Mintalah kepada Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk membuka mata kita akan kebenaran tentang tak ternilainya Allah, dan untuk membangkitkan roh kita untuk menghargainya di atas segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beribadahlah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur firman-Mu boleh kami dengarkan. Mampukanlah kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Tolonglah kami sepanjang hari ini, sertailah kami, bimbinglah kami, biarlah semua yang kami lakukan menjadi penyembahan yang dikenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita.